sudah membahas mengenai bagaimana caranya untuk menyusun surat lamaran yang benar. Di segmen kali ini, kita akan membahas mengenai cara menyusun CV dengan profesional. Bagaimana sih caranya atau tipsnya agar HRD itu menjadi nyaman saat mengecek atau mungkin membaca CV yang kita kirimkan? Ternyata ada beberapa tipsnya nih, bagaimana caranya untuk menyusun CV yang benar dan juga menarik untuk dibaca oleh HRD. Diperhatikan ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa memperbaiki cara penulisan poin yang penting yang akan kita bahas ya. Nah, beberapa poin penting yang ada di dalam CV agar HRD mudah membaca itu, pastinya yang pertama pengalaman kerja, pengalaman pelatihan kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman seminar, dan juga pendidikan terakhir. Kemudian bagaimana sih cara untuk menyusun penulisan pengalaman tersebut? Kita bahas ya, silahkan diperhatikan. Nah, ini dia untuk tips menulis pengalaman kerja. Yang pertama, kamu bisa menuliskan posisi dan masa kerja di sebelah sini, nama perusahaan, dan juga job desk-nya. Kalau kamu memiliki lebih dari satu pengalaman kerja, silahkan kamu urutkan pengalaman kerja yang paling terbaru berada di urutan paling teratas. Selanjutnya, menulis pengalaman pelatihan kerja. Silahkan tuliskan nama dan waktu pelatihan, nama penyelenggara, dan juga informasi mengenai materi pelatihan kerja yang sudah kamu ikuti di bawahnya. Kemudian, untuk penulisan pendidikan terakhir, kamu bisa menuliskan program pendidikan atau jurusan. Kemudian di sebelahnya tuliskan tahun masuk dan juga tahun lulus, nama kampus atau nama sekolah, kemudian nilai akhir dan juga IPK-nya. Nah, itu tadi untuk penyusunan pengalaman-pengalaman yang benar ya untuk urutannya juga, supaya kamu bisa menyusunnya dengan benar di CV. Kemudian bagaimana sih caranya atau mungkin tipsnya agar CV kita bisa menarik apabila kita menyusunnya menggunakan Microsoft Word? Nah, mungkin untuk teman-teman di sini sudah terbiasa ya untuk menyusun menggunakan Microsoft Word. Nah, ternyata ada nih triknya. Yang pertama, teman-teman bisa membuat kerangka terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman untuk membuat ukurannya A4. Nah, caranya teman-teman bisa mengklik page layout, pilih size, pilih ukuran A4. Selanjutnya, buat pembatas. Nah, pembatas ini dibuat supaya CV yang teman-teman buat itu menjadi lebih rapi sisi kanan kiri dan juga atas dan bawahnya. Nah, di sisi kiri biasanya bisa teman-teman isi sesuai dengan kemampuan yang teman-teman punya, kemampuan penggunaan software, hard skill, atau informasi kontak. Nah, selanjutnya di sisi sebelah kanan biasanya itu berupa foto, pendidikan, kemudian pengalaman organisasi, dan sebagainya. Nah, setelah menyusun CV, teman-teman silahkan berimajinasi mengenai apa saja yang akan diisi di CV tersebut. Mulai dari memberi warna, tata letak, tekstur, desain gambarnya, dan lain-lainnya. Nah, jika warna dan tata letak sudah sesuai, kamu bisa mulai mengisi data diri sesuai dengan dirimu. Kamu bisa pilih font dan sesuaikan size font yang akan kamu pakai untuk memberikan kenyamanan membaca kepada HRD ya. Nah, apa aja sih sebenarnya manfaat membuat CV yang menarik? Yang pertama, pastinya akan mempermudah HRD untuk membaca CV kalian. Selanjutnya, terlihat lebih profesional ya pastinya. Ketiga, memberikan nilai kreatif dan unik, menyesuaikan karakter dan juga kepribadian, serta CV juga bisa membuat kalian tampil beda dengan pelamar yang lainnya. Nah, pada CV, teman-teman juga bisa mencantumkan sosial media yang teman-teman punya. Eits, tapi jangan sembarangan untuk mencantumkan sosial media di CV ya. Kenapa nih alasannya? Kalau misalkan ternyata di Instagrammu hanya berisi mengenai foto pribadi, foto pacar, atau mungkin foto-foto postingan yang tidak berfaedah, buat apa kamu cantumkan di CV?
HRD akan menganggap kamu sebagai orang yang belum terlihat profesional, bahkan HRD juga bisa melihat karakter kamu dari status yang sering kamu posting. Apalagi kalau misalkan kamu melamar di instansi pemerintah atau BUMN. Nah, kalau misalkan isi postingan kamu berisi tentang ujaran-ujaran kebencian, berisi kritikan terhadap pemerintah, kamu bakal susah loh untuk lolos karena kamu akan dituntut untuk netral pastinya. Tapi tenang aja, kamu bisa mencantumkan sosial mediamu di CV kalau Instagram, Twitter, atau Facebookmu berisi konten-konten yang menarik. Contohnya, menampilkan hasil karya atau potensi kamu di dalam bidang yang kamu tekuni. Contohnya, jika kamu seorang videographer atau editor dan melamar pada posisi yang sesuai dengan bidang yang kamu tekuni, pastinya kamu sangat boleh ya untuk mencantumkan akun Instagrammu atau media sosial yang lain di dalam CV agar HRD bisa tahu hasil karya yang selama ini kamu buat dengan hasil kreativitas kamu sendiri. Nah, ternyata ini nih ada juga beberapa penyebab yang membuat kamu tidak pernah lolos kualifikasi. Yang pertama, kamu melamar tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kemampuan yang kamu miliki itu terlihat belum cukup di mata HRD. Kemudian, kamu juga tidak memberikan informasi yang detail di CV kamu, terlalu banyak saingan yang melamar pada perusahaan tersebut, atau kamu salah menggunakan font dan akhirnya CV-nya menjadi sulit dibaca. Kemudian, ini nih yang biasanya terjadi ya, beberapa kesalahan-kesalahan pelamar dalam mencantumkan pendidikan di dalam CV. Yang pertama, mencantumkan semua pendidikan di dalam CV. Jadi, teman-teman cukup mencantumkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Kesalahan yang selanjutnya adalah tidak mencantumkan jurusan atau bidang pendidikan di dalam CV. Tidak mencantumkan nilai akhir atau IPK, itu juga biasanya sering terjadi ya. Selanjutnya, urutan tahun yang tidak urut. Nah, ini biasanya akan membuat HRD menjadi bingung untuk membaca urutannya. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk menuliskan urutan yang paling baru berada di paling atas untuk penulisan pengalaman magang, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, atau pengalaman yang lainnya ya. Itu dia tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana caranya menyusun CV yang baik dan benar, dan juga tips agar CV kita semakin dilirik oleh HRD. Nah, mau tahu untuk proses selanjutnya setelah kita membahas surat lamaran dan juga CV, tentunya nanti akan masuk lagi ke tahap seleksi selanjutnya, yaitu psikotes. Mau tahu untuk lebih detailnya? Tetap ikuti segmen selanjutnya ya, tetap semangat, salam sakti!